Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefan Saputra Jaya Sirait, NIM 22229 dari kelas Smart. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai acara ketiga praktikum UPT, yaitu pengenalan penyakit tanaman. Sebelumnya, pengertian penyakit yaitu penyakit tanaman dapat diartikan sebagai gangguan terhadap tanaman yang disebabkan oleh patogen dan non-patogen yang menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan pada bagian-bagian tertentu atau keseluruhan dari tanaman yang tidak dapat berjalan sesuai fungsinya dengan normal dan dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan pada tanaman dan dapat menyebabkan kematian tanaman tersebut. Pada praktikum kali ini, adapun alat bahan dan cara kerjanya yaitu yang pertama alatnya yaitu alat tulis, buku, dan kamera. Yang kedua, untuk bahannya itu menggunakan tanaman yang terserang patogen atau seperti contoh bongkol pisang, daun kopi, dan daun cabai. Untuk cara kerjanya, yang pertama, pada bakteri, bongkol pisang dipotong di bagian yang diduga terinfeksi oleh bakteri dan dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu, bisa dilakukan pengamatan. Apabila bagian bongkol pisang yang dipotong tersebut mengeluarkan cairan bening, maka diduga dalam bongkol pisang tersebut terdapat bakteri. Yang kedua, jamur. Menggunakan daun kopi yang bergejala karat atau kering. Lalu amati gejala serangan secara makroskopis serta amati hifa dan spora jamur penyebab penyakit karat daun secara mikroskopis. Yang ketiga, virus. Menggunakan daun cabai, yaitu amati gejala serangan virus pada daun tersebut atau daun menguning, keriting, mengkerut, serta dapat terlihat adanya kutu kebul berwarna putih di bagian daun bawah. Yang pertama itu jamur. Bahan yang digunakan itu daun kopi yang berkarat atau kering di beberapa bagian. Sebelumnya, jamur adalah salah satu mikrobia yang dapat menyebabkan penyakit yang menyerang hampir semua bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, ranting, daun, bunga, hingga buahnya. Penyakit ini menyebabkan bagian tumbuhan yang terserang menjadi rusak, misalnya kering ataupun berkarat. Pada daun kopi, meluasnya bercak pada daun sebagai tanda berkembangnya penyakit. Banyaknya daun yang gugur sebagai gejala lanjut dari penyakit ini menyebabkan bunga yang terbentuk berkurang, yang berdampak pada turunnya jumlah biji kopi yang dihasilkan. Sisi bawah daun yang terserang karat menunjukkan adanya bercak-bercak yang semula berwarna kuning muda yang akhirnya menjadi kuning tua. Pada bercak terbentuk tepung berwarna jingga merah atau bright orange yang terdiri atas urea diospora jamur. Bercak tua berwarna coklat tua sampai hitam dan mengering. Daun akhirnya gugur sehingga pohon menjadi gundul. Gejala penyakit karat daun jarang tampak pada buah dan batang, hanya terbatas pada daun. Secara khas, penyakit ini dikenal sebagai luka berwarna kuning dan ditutupi bedak atau noda yang tampak pada permukaan bagian bawah daun. Pada luka yang masih muda, tampak noda kuning pucat dengan sporulasi jelas. Kendala peningkatan produktivitas kopi yang sampai saat ini sering dijumpai adalah infeksi penyakit utama karat daun yang disebabkan oleh jamur Hemileia fastatrix. Kemudian, penyebaran dan akibat yang ditimbulkan secara OPT dalam ruang dan waktu tertentu, dan penyebaran penyakit hanya terbatas pada musim hujan dan timbulnya karat tampak jelas sekitar 3-6 minggu pada musim kering. Pengendalian secara biologis adalah cara pengendalian penyakit dengan menggunakan musuh alami. Jamur verticillium adalah hiperparasit atau jamur parasit yang dapat memparasit jamur lain. Pada penyakit karat daun kopi, Urediospora H. fastatrix yang terdapat pertumbuhannya terganggu dan mati, ditandai oleh pertumbuhan jamur verticulum berwarna putih pada permukaan gejala karat daun, penggunaan isobakteri Bacillus spp dan
Pseudomonas spp yang diisolasi dari penanaman kopi organik di Brazil. Bakteri tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen pengendalian hayati dari Vastatrix. Penyakit karat daun kopi berkembang pada suhu minimum 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Suhu optimum 15 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan tertingginya itu 32 derajat Celcius. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa desa Hutanamale 9 adalah lokasi yang mendukung perkembangan Vastatrix, sehingga kopi Arabica yang tumbuh pada lokasi tersebut rata-rata terserang oleh Vastatrix, sebab lokasi tersebut adalah lokasi yang paling mendukung perkembangannya Vastatrix. Kedua yaitu bakteri. Bahan yang digunakan itu bonggol pisang. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu atau uniseluler, berkembang biak dengan cara pembelahan atau budding, hidup secara saprofitik atau parasitik, dan memperoleh makanan dari bahan organik yang mati ataupun masih hidup. Bakteri ada yang mempunyai organ untuk bergerak yang disebut flagella, dan ada pula yang tidak mempunyai flagella yang disebut atricus. Untuk bongkol pisang, gejala internal ditandai oleh pencoklatan jaringan pembuluh, diawali dengan penguningan jaringan pembuluh di akar dan bonggol. Selanjutnya berubah warna menjadi merah atau coklat pada pembuluh vaskular, pada pseudostem, dan kadang-kadang pada tangkai tandan. Gejala yang disebabkan oleh dua jenis patogen yaitu bakteri Pseudomonas solanacearum dan jamur Fusarium oxysporum FSP Cobense. Kedua jenis mikroorganisme parasit tersebut menyebabkan kematian tanaman, sehingga sangat merugikan petani dalam usaha tani pisang. Di lapangan, gejala luar penyakit busuk batang pisang, baik yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur, mempunyai gejala serangan yang hampir sama, yaitu daun yang masih tegak sama-sama menguning, meski secara detail berbeda. Demikian pula gejala pada batang dan buah. Secara umum, gejala serangan oleh bakteri dapat menyebabkan busuk basah dan berbau khas, sedangkan serangan oleh jamur menimbulkan gejala busuk kering atau kisut dan tidak berbau. Yang ketiga yaitu virus. Bahan yang diambil yaitu daun cabai. Sebelumnya, virus adalah salah satu mikroba obligate parasite, yaitu membutuhkan inang untuk hidup. Virus dapat menyebabkan penyakit pada tanaman dengan kisaran inang tertentu. Pada daun cabai, gejala virus keriting daun cabai dicirikan dengan melengkungnya tepi daun ke atas, menguningnya pembuluh dan pengurangan ukuran daun. Selain itu, pembuluh daun menjadi bengkak dengan pemendekan ruas dan tangkai daun. Daun yang lebih tua menjadi kasar dan rapuh. Penyebab pertama terjadinya penyakit daun keriting pada tanaman cabai adalah serangan OPT berupa serangga. Serangga yang bisa menyebabkan keriting adalah jenis kutu dan aphis. Kedua serangga ini menghisap cairan tanaman melalui daun dan pucuk muda. Penyakit ini dapat menyebar dengan cepat jika disertai dengan keberadaan vektornya atau serangga penyebar virus. Myzus persicae atau aphis, Bemisia tabaci atau lalat putih, Thrips tabaci merupakan vektor dari virus-virus ini. Faktor perkembangan kutu kebul dipengaruhi oleh iklim, suhu, kelembapan udara, dan curah hujan, berpengaruh langsung terhadap siklus hidup, tetapi terdapat perbedaan besarnya pengaruh lingkungan terhadap vektor. Untuk pengendaliannya, yang pertama menggunakan bibit yang tahan terhadap serangan virus, yang kedua menggunakan kain kasa dalam lahan budidaya tanaman cabai yang kedap terhadap serangan untuk masuk, atau budidaya dalam greenhouse. Yang ketiga mengaplikasikan pola tanam polikultur yang bukan merupakan inang dari kutu kebul. Dan yang terakhir menggunakan tanaman perangkap musalnya sayuran berdaun lebar untuk menjadikan tanaman barier di keliling lahan budidaya cabai. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya simpulkan dalam praktikum pada kali ini yaitu untuk yang pertama,
Kendala peningkatan produktivitas kopi yang sampai saat ini sering dijumpai adalah infeksi penyakit utama karat daun yang disebabkan oleh jamur Hemileia fastatrix. Lalu, secara umum, gejala serangan oleh bakteri dapat menyebabkan busuk basah dan berbau khas, sedangkan serangan oleh jamur menimbulkan gejala busuk kering atau kisut dan tidak berbau. Untuk virus atau untuk pada tanaman daun cabai, itu penyebab pertama terjadinya penyakit daun keriting pada tanaman cabai adalah serangan OPT berupa serangga. Serangga yang bisa menyebabkan keriting adalah jenis kutu dan aphis. Kedua serangga ini menghisap cairan tanaman melalui daun dan pucuk muda. Sekian presentasi saya untuk acara 3 praktikum OPT mengenai pengenalan penyakit tanaman. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.